Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslim dan muslimah, sudah sholatkah Anda? Perbaiki sholat Anda, maka Allah akan perbaiki hidup Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslim dan muslimah, maut adalah sesuatu yang pasti akan datang dan tidak dapat dihindari, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menolaknya. Dan apabila seorang telah meninggal, maka tugas kerabat atau keluarganya adalah mengurus jenazahnya atau mayitnya, lalu menguburkannya. Dan setiap manusia yang mati pasti akan melalui alam kubur atau alam barzah. Lalu, pernahkah kita berpikir bagaimana kondisi manusia di alam kubur saat malam pertama? Simak penjelasannya tentunya hanya di channel Islam Oke. Dan sebelum menuju ke video, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan video-video syiar dan bermanfaat bagi kita semua. Alam barzah atau disebut dengan alam kubur. Karena pada umumnya ketika manusia meninggal dunia, maka dia akan dikubur di dalam tanah. Namun bukan berarti orang yang tidak dikubur dia tidak mengalami peristiwa-peristiwa alam barzah. Sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, seperti yang diceritakan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang tidak pernah beramal baik pun berkata kepada keluarganya, apabila ia meninggal maka bakarlah dia, lalu tumbuk tulangnya sehalus-halusnya, kemudian sebarkan saat angin kencang bertiup, sebagian ke lautan dan sebagian ke daratan. Lalu dia berkata, demi Allah, jika Allah mampu untuk menghidupkannya, tentu Allah akan mengazabnya dengan azab yang tidak diazab dengannya seorang pun dari penduduk alam. Maka Allah perintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abunya yang terdapat di dalamnya. Maka tiba-tiba ia berdiri tegak, lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut? Ia menjawab, karena takut kepadamu dan engkau lebih mengetahui isi hatiku. Kemudian Allah mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bagaimana seorang berusaha lari dari azab Allah SWT. Tetapi hal tersebut tidak dapat melemahkan kuasaan Allah SWT. Lantas, kejadian apa yang akan kita lalui setelah berada di alam kubur? Saudaraku muslim dan muslimah, alam kubur itu menakutkan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Hani radhiyallahu an bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, kebiasaan Utsman bin Affan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini atau melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak hanya itu, gelapnya alam kubur ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang wanita hitam yang biasa menyapu Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mendapatinya, sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau menjawab, kenapa kalian tidak memberitahuku? Abu Hurairah berkata,
seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Lalu beliau berkata, "Tunjukkan kepadaku kuburannya." Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolatinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Setelah mayit berada di dalam kubur, maka kubur akan menghempit dan menjepit dirinya. Tak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghempit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Padahal kematiannya membuat ars bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta sebanyak 70.000 malaikat menyaksikannya. Dari kitab Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inilah yang membuat ars bergerak, pintu-pintu langit terbuka, dan disaksikan 70.000 malaikat. Sungguh ia dijepit dan dihempit oleh kubur, akan tetapi akan dibebaskan." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW bersabda di hadis lain, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Himpitan ini menimpa seluruh manusia termasuk anak kecil. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat." Dari Mu'jam At-Tabrani. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kubur, maka dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Dan dijelaskan dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Aziz radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Si mayit menjawab, 'Rabbku adalah Allah.' Dua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Al-Islam.' Kedua malaikat ini bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu ini?' Dia menjawab, 'Beliau utusan Allah.' Kedua malaikat ini bertanya, 'Apakah ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya.' Lalu seorang penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata benar. Berilah ia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau wangi dari surga, dan luaskan baginya kuburan sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus dan beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang telah engkau janjikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' 'Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.' Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang soleh.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali pada istriku dan hartaku.' Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Jami', pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang-orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam tubuhnya atau jasadnya, dan kedua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat bertanya, 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab, Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini?" Dia menjawab, Aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka." Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhempitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya,
siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalan burukmu. Maka roh itu berkata, Robku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan di dalam kubur berlaku untuk semua orang, baik untuk orang mukmin maupun orang kafir. Kemudahan dan kesulitan tergantung pada derajat keimanan seorang. Orang-orang yang soleh mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan orang-orang yang kafir, yang zalim dan dosa mendapatkan siksaan dan kesengsaraan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah At-Tur ayat ke-47. Saudaraku muslim dan muslimah, segala kenikmatan duniawi telah sirna apabila seorang telah memasuki alam kubur. Pada malam itulah kita benar-benar dalam kesendirian di tempat kesunyian, tanpa ditemani seorang istri, anak maupun sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Dari hadis menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit ada 3, lalu yang 2 kembali dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya kembali dan yang tinggal hanya amalnya. Tentu keadaan di alam kubur pasti jauh berbeda dengan kondisi saat berada di dunia. Alam barzah adalah tahap awal untuk melihat dan memetik dari hasil-hasil dari apa yang ditanam di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video singkat dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan bagi setiap orang yang menontonnya. Syukron ala husni itmamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.